Saat kembali naik ke atas, Usopp malah mengambil bagian dari Mary dan memperbaikinya lagi. Hal itu membuat Franky nggak habis pikir. Ia akhirnya menjelaskan detail kerusakan Mary, yang mana kerusakan pada lunas atau kerangka kapalnya sudah fatal. Usopp hanya bisa menangis mendengarnya, sembari mengatakan bahwa sebenarnya sudah tahu bahwa Merigo tengah sekarat. Di sana Usopp menangis dan menjelaskan pengalamannya. Saat ia terbangun di malam berkabut, ia mendengar suara palu kayu yang menggema. Ia melihat ke kapal mereka yang sedang tidak ada kru di sana. Dan anehnya, ia melihat anomali yang sedang memperbaiki kapal dengan palu kayunya. Seseorang itu juga mengatakan sesuatu pada Usopp. Ia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena kapalnya akan membawa semua orang sedikit lebih lama. Entah imajinasi atau bukan, tapi paginya kapal itu sudah diperbaiki seperti semula. Usopp juga menilai Franky akan menganggapnya gila, tapi Franky malah memberitahu Usopp mungkin itu fenomena yang disebut Cloudbatterman. Kabarnya Cloudbatterman adalah fenomena di mana ada peri kapal yang membawa palu kayu dan memakai jas hujan. Katanya mereka adalah peri yang tinggal di kapal dan pada dasarnya merupakan inkarnasi dari kapal yang telah mengembangkan kehidupannya sendiri. Karena dicintai dan dirawat dengan baik, mereka biasanya dianggap hanya sebagai legenda di kalangan pelaut. Franky mengatakan berarti Merigo sangat menyayangi krunya, hingga ia mendapat personifikasi atau perwujudan menjadi manusia untuk membantu para kru untuk perjalanan selanjutnya. Usopp yang mendengarnya menangis dan tidak percaya bahwa Merigo hidup. Franky menyarankan untuk mengistirahatkan Merigo dengan tenang dan menyuruh Usopp untuk kembali pada temannya saja. Tapi karena Usopp telah menantang kaptennya sendiri dan berbuat sejauh itu, tentu tidak mudah untuk kembali pada mereka. Selama mereka mendengar suara ketukan pintu yang membuat anak buah Franky alias Kiwi dan Shimozu membukanya. Saat dibuka, tiba-tiba mereka terlempar. Ternyata mereka adalah anggota CP9 yang telah berhasil sampai di rumah Franky. Franky marah karena adik-adikannya yang suci disakiti. Lalu ia mencoba memukul Blue Eno, tapi dicegah oleh Lucy dan ditendang olehnya. Tentu saja ini membuat Franky bingung mengapa karyawan Galila datang ke markas Franky yang rahasia. Tanpa bertele-tele, Lucy pun mengatakan bahwa sebenarnya ia adalah badan intelijen pemerintah dunia yang menyamar untuk mengambil cetak biru yang ada pada iceberg, yang ternyata cetak biru itu malah diberikan pada Franky atau Kitty Flame. Franky yang mendengar julukan masa kecilnya langsung terkejut dan langsung menyerang Lucy, tapi ditangkis dan malah Franky yang terpental dan merusak suatu dinding hingga Franky tidak sadarkan diri. Di sana Lucy dan lainnya melihat ruang kerja milik Tom dan beberapa foto kenangan masa lalunya. Saat itu Franky teringat pada masa lalunya 22 tahun yang lalu. Franky yang hobi membuat kapal perang sedang eksperimen melawan monster laut. Namun lagi-lagi kapalnya belum mumpuni. Iceberg yang tahu itu terus memarahinya karena kapal perang yang Franky buat akan cukup berbahaya. Di keributan mereka, Tom datang dan menunjukkan aksinya dalam membuat kapal. Malamnya, Tom menanyakan kemajuan Franky membuat kapalnya. Franky jelas bangga, ia merasa disupport penuh oleh Tom. Bahkan ia juga meminta diajari membuat cetak biru kapal bajak laut pada Tom. Tom hanya mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada cetak biru kapal bajak laut dan sejenisnya. Semua kapal sama saja, tergantung bendera yang dikibarkan pada setiap kapal. Intinya, apapun bentuk kapalnya dan digunakan untuk apapun kapalnya, mereka sebagai pembuat kapal harus bangga dengan ciptaannya. Hingga suatu hari datanglah kapal yudisial milik pemerintah untuk menghakimi seseorang di Water Seven. Tadi duga orang yang akan diadili adalah Tom. Yang ternyata Tom telah membantu sang raja bajak laut Goldie Roger membuat kapalnya bernama Oro Jackson. Saat pemerintah memutuskan untuk menangkap dan mengeksekusi Tom, Franky mengejarnya dan tidak ingin itu terjadi. Tapi di dalam pengadilan, Tom mengatakan bahwa ia sedang membuat kereta laut atau kapal yang mengeluarkan asap untuk menghubungkan pulau-pulau menuju Water Seven dan merupakan harapan bagi kemajuan Water Seven. Di situ, Tom menjelaskan sangat rinci mengenai proyek ciptaannya, bahkan rel yang mengapung dan mekanisme pengusir monster laut juga sudah ia pikirkan. Hakim yang tadinya tidak mau mendengarkan Tom akhirnya cukup tertarik karena gagasannya yang luar biasa. Tom akhirnya diberikan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan ciptaannya sebagai percobaan. Sesampainya di rumah, mereka kembali berkumpul. Tom hanya tertawa karena ia tidak jadi dieksekusi. Tapi berbeda dengan Franky, ia masih tidak terima mengapa Tom, sang membuat kapal raja bajak laut yang hebat, malah dieksekusi. Bahkan Franky tahu alasan perusahaan kapal milik Tom berada di bawah jembatan. Hal itu dikarenakan ia dikucilkan setelah membuat kapal untuk raja bajak laut.
Mendengar itu, Tom hanya tertawa. Iceberg yang geram dengan Frankie mengatakan pada Tom untuk membuang Frankie saja. Namun Tom kembali menimpali pada Iceberg bahwa Frankie adalah anak kecil yang ia lihat di tempat rongsokan saat itu. Pada saat itu ia dapat membuat meriam dari rongsokan saja. Tom menghampiri Frankie kecil yang saat itu ia memohon untuk dipungut karena orang tuanya membuangnya. Sejak itu Frankie bersama Tom kemampuan membuat kapalnya bahkan di atas para tukang yang sudah ahli. Hingga saat cetak biru dari kereta laut rampung, mereka bergotong royong membangun kereta itu. Banyak sekali rintangan yang harus dilewati, seperti monster laut, badai laut, dan kendala pada kereta laut itu sendiri. Hingga akhirnya tercipta Puffing Tom, yaitu kereta laut yang sempurna. Di saat semua warga Water Seven putus asa, akhirnya mereka dapat membuka harapan dari Puffing Tom itu sendiri. Kembali pada Frankie dan Lucy. Lucy terus saja memojokkan Frankie dengan menghancurkan properti yang ada di sana. Ia tahu itu adalah kenangan bersama Tom. Lucy juga mengatakan bahwa Frankie sama seperti Tom, yaitu seorang kriminal. Tentu saja Frankie menyangkal bahwa Tom bukanlah seorang kriminal, hingga ia mengingat kejadian 8 tahun yang lalu. Saat itu Puffing Tom sudah berjalan dengan baik. Kota Water Seven juga semakin hari semakin membaik. Para warga juga mengatakan bahwa Tom sudah menepati janjinya pada pemerintahan yudisial dengan membuat Puffing Tom. Namun tiba-tiba saat Tom dan Iceberg sedang menukang, ia didatangi oleh Badan Intelijen Pemerintah Cyberpol Number 5, yaitu Spandam. Saat ia baru saja mendekat, ia malah terkena tembakan meriam dari Frankie yang baru saja membuat kapal perang ke-35-nya. Iceberg yang tahu bahwa Frankie lagi-lagi membuat kapal perang hendak menghancurkannya dengan alasan berbahaya untuk semua orang. Kembali pada Spandam, ia yang berbicara empat mata dengan Tom, ternyata ia datang untuk mengambil di mana cetak biru Pluton yang Tom simpan. Tapi Tom tidak mengakuinya dan malah mengusir Spandam karena terlalu bego sebagai wakil pemerintahan. Saat Spandam pergi dengan kesal dan nongkrong di bar, Spandam menanyakan soal Tom ke pemilik bar. Pemilik itu mengatakan bahwa kapal yudisial mungkin tidak akan jadi mengeksekusi Tom, karena ia adalah orang yang menciptakan Puffing Tom dan telah menepati janjinya. Mendengar hal itu, Spandam tidak terima karena merasa pekerjaannya akan sia-sia untuk merebut cetak biru Pluton itu. Bahkan ia sudah menyelidiki tentang cetak biru itu dari lama. Dan juga ia diberi utusan langsung oleh para Gorosei untuk mengambil cetak birunya. Oleh karena itu Spandam tidak tinggal diam. Pada malamnya, Tom sebenarnya paham bahwa keadaan saat ini genting baginya, di mana pemerintah dunia sudah mengetahui keberadaan cetak biru Pluton yang ia simpan. Ia pun memutuskan untuk mewariskan cetak biru itu pada dua muridnya, yaitu Iceberg dan Frankie, agar jika dirinya diburu oleh pemerintah, cetak biru itu masih aman di tangan mereka. Hingga suatu pagi, Kokoro menyuruh Frankie berbelanja di kota. Di sana, Frankie sudah melihat ramainya kota yang siap menyaksikan kapal yudisial untuk melakukan pengadilan terhadap Tom. Di dalam kapal juga, hakim senang karena Tom menepati janjinya dan berniat membebaskan hukuman atas dirinya. Tapi tiba-tiba, kapal yudisial itu diserang bertubi-tubi oleh suatu armada. Ia menembakkan meriam dari kapalnya. Frankie yang melihatnya terkejut, apalagi armada tersebut adalah Battle Frankie miliknya, dan tidak diketahui siapa yang menggunakannya. Melihat itu, Frankie berusaha menuju Battle Frankie untuk menghentikannya. Di sisi lain, Iceberg mengetahui bahwa kapal Frankie itu sengaja dipakai seseorang untuk menyerang kapal yudisial. Lalu Iceberg memberitahu pada Tom. Saat itu, mereka pun kebingungan dan pastinya bukan Frankie yang melakukan itu. Tom dan Iceberg pun menuju ke arah kapal Frankie dan saat sampai di sana tidak ada siapapun yang mengemudikan kapal perang tersebut. Padahal di sisi lain itu adalah ulah dari Spandam yang ingin menjebak Tom Workers agar ia tetap dieksekusi. Saat Frankie tiba di tempat kapal miliknya, di sana ada Iceberg dan Tom yang sudah terluka parah. Ia melihat Tom tertusuk sebuah tombak. Iceberg yang sadar langsung memukul Frankie dan mengatakan bahwa pemerintah telah menggunakan kapal Frankie untuk melukai orang. Bahkan, kemungkinan mereka akan menggagalkan pembebasan eksekusi pada Tom karena mengetahui kapal perang itu dibuat di perusahaannya. Saat itu pun Frankie menyesal dan menangis, apalagi saat Iceberg menambahkan kemungkinan Tom akan mendapatkan imbasnya dan tetap dieksekusi. Pada akhirnya Tom, Iceberg, dan Cutie Flam berada di depan hakim untuk diadili. Di sana datanglah Spandam dan mengaku telah menangkap mereka bertiga, padahal Spandam lah yang menjebak mereka. Hingga hakim mengatakan bahwa pada awalnya hakim ingin membebaskan Tom karena Puffing Tom telah berhasil dibuat. Tapi ia malah membuat tindakan kriminal lagi. Frankie yang mendengar itu menyangkal, bukan Tom lah yang menyerang kapal yudisialnya. Di sini Spandam terus memfitnah Frankie. Ia mengatakan bahwa Frankie ada di salah satu kapal penyerangan itu. Dan faktanya kapal itu juga merupakan ciptaan Frankie. Tanpa sengaja, Frankie mengatakan bahwa kapal yang telah menyakiti seseorang itu bukanlah miliknya lagi. Mendengar Frankie berbicara seperti itu, Tom bangkit dan memukul Frankie, lalu mengatakan bahwa Frankie tidak boleh menyalahkan kapal yang tidak bersalah. Baik atau jahat kapal yang dibuat, maka ia harus bangga dan tidak menyesalinya karena telah menciptakannya. Saat itu Tom mengatakan pada Iceberg dan Frankie untuk tidak usah terlibat pada dirinya lagi. Lalu Tom memukul Spandam sampai bonyok untuk mewakili Frankie yang ingin menghajar Spandam.
Tak tinggal diam, Spandam menyuruh pasukannya untuk menembaki Tom. Tak lama Tom meminta suatu hal pada hakim, yaitu tuntutannya saat membuat kapal Roger dapat ditebus karena telah menciptakan kereta laut. Maka ia memilih memindahkan tebusannya pada tuduhan hari ini. Tak masalah jika ia harus menerima hukuman karena telah membuat kapal Roger. Mendengar hal itu, Frankie dan Iceberg terkejut serta mencoba melarang Tom. Tapi keputusan hakim sudah ditetapkan juga. Akhirnya Tom akan dibawa ke Ennis Lobby untuk diadili di sana. Karena tuduhan Tom kembali ke tuduhan pembuatan kapal Roger, Iceberg dan Frankie bebas. Sedangkan Tom dibius. Tapi Frankie yang marah langsung mengamuk dan menghajar muka Spandam hingga bengkok. Tak sampai di situ, saat Spandam membawa Tom menggunakan kereta lautnya, Frankie menghadangnya menggunakan tubuhnya sendiri. Hingga Spandam lega karena mengira Frankie sudah mati. Lalu kembali di era sekarang, Lucy yang mengingatkan tindakan kriminal Frankie karena telah menyerang Spandam di masa lalu, ia akan dibawa Lucy ke Ennis Lobby untuk diadili. Tak lupa, Lucy juga menghubungi atasannya dan akan menginterogasi Frankie di mana cetak biru yang Frankie sembunyikan. Ternyata atasan Lucy sendiri adalah Spandam yang memiliki dendam kesumat. Melihat Frankie dibawa oleh si P9, Usopp mencoba menegur mereka dengan nyalinya yang sangat sedikit itu. Hingga saat Lucy dan lainnya membalikkan badan, Usopp hanya terdiam dan meminta maaf. Di sisi lain, di dalam kantor Iceberg, Chopper yang tadinya tertimbun reruntuhan bangkit dan menyelamatkan Iceberg beserta Pauli dengan melompat dari jendela. Saat keluar, ia melihat banyak penjaga di sana dan Nami yang tergeletak, tapi tak lama ia pun tak sadarkan diri. Kembali pada Usopp, saat itu Kaku sadar bahwa ia adalah salah satu kru Mugiwara. Walau Usopp sudah menjelaskan bahwa ia keluar dari kru, tapi karena ia masih seorang bajak laut, Lucy menyuruh Khalifa untuk membawanya sekalian. Tak lupa saat Kaku melihat Merigo berada di sana, ia mengatakan bahwa walau ia hanya menyamar sebagai tukang kapal, tapi penilaiannya bukan bohong soal Merigo. Kaku juga berusaha menghanyutkan Merigo karena kapal itu sudah tak layak digunakan. Melihat hal itu, Usopp berteriak, tapi sudah terlambat. Ia juga dicambuk oleh Khalifa dan tertangkap hingga akhirnya Merigo pun hanyut. Sementara itu, setelah Iceberg, Pauli, dan Chopper diobati, Iceberg sadar. Dan tak lama Nami pun sadar. Para penjaga masih waspada pada Nami dan Chopper karena merupakan anggota dari Mugiwara. Namun Iceberg bangkit lalu menghampiri Nami dan meminta penjaga memberi mereka ruang untuk berbicara. Akhirnya Iceberg dan Nami pun mengobrol. Di sana Iceberg meminta maaf kepada kru Mugiwara karena telah menuduh mereka. Iceberg juga ingin membicarakan tentang Nico Robin. Sebelumnya juga Iceberg mengatakan pada Nami bahwa ia dan Robin mempunyai cara untuk menciptakan senjata kuno untuk menghancurkan dunia. Nami yang mendengar itu terkejut, ditambah saat tiba di Water Seven sikap Robin berubah. Saat itulah Iceberg menjelaskan bahwa Robin telah menjalin kerjasama kontrak dengan CP9. Saat itu Iceberg mengatakan pada Robin untuk mati saja karena dengan ia membantu pemerintah ia akan membangkitkan senjata kuno tersebut dengan mengartikan poneglyph. Iceberg juga sempat menyinggung tentang Ohara untuk membuat Robin mengingat betapa mengerikannya itu. Robin memberitahu Iceberg bahwa ia sangat membenci pemerintah dunia, tapi CP9 memberinya kontrak dengan dua syarat, yaitu menjadikan kru Mugiwara sebagai kambing hitam atas kejadian penyerangan dirinya, atau menyerahkan diri pada pemerintahan dan membuat semua kru Mugiwara mati kecuali dirinya sendiri yang akan selamat dari Water Seven. Iceberg mengatakan bahwa Robin memilih opsi kedua dan mengorbankan dirinya agar Luffy dan lainnya terlepas dari masalah. Selain itu, si Pinan mempunyai izin untuk menggunakan Buster Call yang digunakan untuk melawan kru Mugiwara. Buster Call sendiri adalah wewenang atau perintah darurat untuk memanggil 5 laksamana dari markas besar angkatan laut dan 10 kapal perang ke suatu tempat. Jadi hal tersebut sangat mudah untuk menundukkan Mugiwara. Robin juga memperjelas jika sudah menjadi sasaran dari kekuatan militer kelas I nasional, maka tidak akan ada yang tersisa lagi. Ia juga menimpali, biasanya otoritas itu hanya dimiliki oleh 3 laksamana saja. Tapi karena laksamana Aokiji memberinya wewenang sekali pada CP9, mereka akan memanfaatkan hal itu jika Robin tidak memenuhi syaratnya. Nami yang mendengarnya tiba-tiba lemas karena Robin mengorbankan seluruh dunia demi nyawa kru Mugiwara. Di balik itu, Nami juga lega bahwa Robin tidak berkhianat pada mereka. Segera mungkin Nami ingin memberitahu Luffy dan lainnya, lalu ia bergegas membangunkan Chopper. Saat itu juga Chopper teringat kata-kata Sanji yang akan bertindak sendirian. Sementara itu, ternyata Sanji telah membuntuti CP9 hingga ke stasiun. Di sana mereka melihat Robin dan anggota lainnya. Saat Sanji melihat Robin, ia berasumsi bahwa Robin seperti terpaksa ikut bersama mereka, bukan karena kemauannya sendiri. Tak lama datanglah Lucy dan lainnya. Mereka juga membawa Frankie dan Usopp. Sanji yang melihat Usopp kaget mengapa ia juga ditangkap. Di sisi lain, Nami telah menceritakan maksud, alasan, dan tek-tek bengek dari Robin pada Chopper. Mendengar itu, Chopper menjadi berseri-seri. Mereka pun berniat mencari Zoro dan Lucy terlebih dahulu yang dipentalkan oleh Lucy. Setelah itu mengajar Robin untuk kembali pada mereka.
Mendengar itu, Iceberg mengatakan bahwa mereka pasti pergi menggunakan kereta laut dan jadwal pemberangkatan kereta terakhir saat ini adalah pukul 11 malam menuju Enias Lobby. Oleh karena itu, Iceberg tidak dapat melakukan apa-apa. Pauli yang sadar langsung menyuruh para bawahannya, para tukang pembuat kapal itu untuk membantu Nami dan Chopper. Bawahannya sempat menolak karena masih belum tahu musuh mereka. Namun Pauli menjelaskannya dan akhirnya mereka membantunya. Pauli juga akan mengantarkan Nami untuk menuju stasiun kereta laut. Chopper yang dibantu oleh pekerja kapal berteriak mencari keberadaan Luffy, Sanji, dan Usopp. Mereka bahkan berpencar di seluruh kota walau sudah hampir tenggelam. Nami yang menuju ke stasiun juga sangat bergegas dengan yagaranya. Di sisi lain, kereta laut sudah bersiap untuk berangkat menuju ke Enies Lobby. Di sana ada Robin yang duduk melamun, anggota CP9, dan juga Usopp bersama Franky yang tertangkap. Di luar juga ada Sanji yang diam-diam masuk ke dalam stasiun yang sepi. Sementara Luffy dan Zoro dengan kebegoannya sedang terhimpit tembok. Pada akhirnya, karena cuaca buruk dan air yang telah meninggi oleh Aqua Laguna, kereta memutuskan untuk berangkat lebih awal. Nami yang mendengar peluit tanda kereta berangkat segera bergegas. Sementara Sanji berhasil mendekati kereta. Sebelumnya, ia ditegur oleh penjaga di sana. Di dalam kereta, Robin sedang mengingat kenangan bersama kru Mugiwara. Tentunya meninggalkan mereka yang sudah menganggap Robin sebagai teman tidaklah mudah. Di sisi lain, Chopper masih berteriak mencari temannya yang bego itu. Padahal udah dibantu banyak orang, namun mereka masih belum ketemu. Sedangkan Nami, ia gagal mengejar kereta dan hanya bisa berteriak memanggil nama Robin. Pauli menghampiri Nami yang terlihat sedih karena ketinggalan kereta. Ternyata Nami emosi dan bersikeras mengejar kereta itu dengan kapal. Bahkan Nami pun meminta kapal pada Pauli, padahal Pauli sudah menjelaskan betapa bahayanya menaiki kapal saat sedang Aqua Laguna. Tiba-tiba ombak datang dan hampir menyapu mereka. Tak lama datanglah seorang pekerja kapal yang mengatakan pada Nami yang menemukan surat. Ternyata surat tersebut ditulis oleh Sanji yang mengatakan bahwa ia berhasil mengikuti Robin dengan menaiki kereta itu. Sanji juga memberitahu bahwa di sana ada Usopp dan Franky juga. Tak lupa Sanji meninggalkan Denden Mushi untuk senantiasa saling terhubung. Setelah membaca itu, Nami menemui Chopper yang mengatakan bahwa mereka masih ada kesempatan untuk menuju Enies Lobby. Tapi sebelum itu, mereka bergegas mencari Zoro dan Luffy terlebih dahulu yang belum juga ditemukan. Sanji yang berada di kereta tidak sengaja menendang salah satu karyawan pemerintah. Saat itu, salah satu dari mereka berteriak untuk melaporkan ke CP9. Namun, ada satu orang yang tengil untuk tidak melibatkan CP9 dalam mengatasi penyusup. Orang itu sangatlah tinggi yang mengaku sebagai Jerry, sang ahli karate. Doi banyak banget gayanya, padahal Sanji hanya menendangnya sekali saja dan langsung mokad. Sementara itu di Water 7 air sudah mulai surut dan tingkat surutnya sangat drastis. Sehingga hal itu berpotensi ombak Aqua Laguna yang akan datang tahun ini akan sangat ekstrim. Diperlihatkan juga Kokoro dan cucunya Chimney yang sedang memantau Aqua Laguna. Di sana Chimney melihat sesuatu di antara dua gedung. Di saat bersamaan juga Nami lewat dan mendekati Kokoro. Yang dilihat Chimney ternyata si Luffy yang terhimpit dua gedung. Nami pun bergegas mendekatinya lewat jalan belakang. Walau sudah dicegah karena jalan belakang akan mengalami kerusakan dan tenggelam saat Aqua Laguna datang, tapi Nami tidak menghiraukannya dan tetap menuju tempat Luffy terhimpit. Nami berlari menuju Luffy. Para tukang juga menjadi khawatir pada Nami dan menyuruhnya kembali saja, tapi Nami tidak mendengarkannya. Bahkan para tukang yang khawatir ingin menyusulnya, tapi dicegah oleh Pauli. Pauli hanya bisa menegaskan biar dirinya sajalah yang mengurus dan bertanggung jawab padanya. Sementara itu, Chopper yang sedang mencari Zoro melihat rumput laut menancap di cerobong asap. Ia sangat berpikir keras mengapa ada rumput laut di sana. Tapi setelah Chopper melihatnya dengan jelas, ternyata itu adalah Zoro yang tersangkut di cerobong tersebut. Lalu dengan segera Chopper berlari menuju Zoro dan berusaha melepaskannya. Lagi-lagi para warga panik karena Chopper malah ikutan menyusul Nami. Padahal ombak Aqua Laguna yang besar sedang menuju pada mereka. Nami sepertinya sudah tidak bisa mendekat pada Luffy. Ia berteriak putus asa, lalu mengatakan bahwa Robin sudah dibawa pergi dan ia akan mati demi kru Mugiwara. Saat air mata Nami tidak bisa terbendung mengingat semua kata-kata Robin bahwa ia tidak punya tempat untuk pulang. Begitupun dengan Luffy yang bersyukur bahwa Robin hanya berbohong dan tidak mengkhianatinya. Di sisi lain, laut sudah mulai naik dan Aqua Laguna sudah datang lebih tinggi dari biasanya. Chopper menarik-narik Zoro dan tidak berhasil, tapi Zoro sempat menanyakan Kitetsunya yang Chopper bawa. Begitu juga dengan Luffy. Ia terlihat bersemangat untuk tidak membiarkan Robin mati dan berusaha melepaskan diri dari himpitan gedung itu sebelum ombak datang menerjang mereka. Setelah Luffy menghancurkan dua gedung yang menghimpitnya, Zoro juga membelah cerobong asapnya dan bisa keluar dari sana. Saat melihat ombak besar Aqua Laguna semakin dekat, Luffy meraih Nami dan menuju tempat yang tinggi.
Baru saja mereka menarik nafas, ternyata ombak yang lebih besar dari yang mereka perkirakan dan bahkan menyapu mereka. Tapi ternyata Pauli dengan teknik talinya mengikat mereka dan berhasil menyelamatkan Luffy dan lainnya. Tidak hanya di situ, kini ombak yang lebih besar datang. Bahkan saking besarnya ombak itu bisa menyapu mereka yang di tempat lebih tinggi saat ini. Mau tidak mau mereka harus menjauh lagi. Untungnya mereka berhasil terselamatkan. Nami masih keheranan, ternyata Aqua Laguna sebesar itu, tapi Pauli menyangkal bahwa tahun ini berbeda dan lebih ekstrim. Di Enies Lobby sendiri terlihat Spandam sedang bergumam sendiri. Ia memanfaatkan kesempatannya karena kuasa yang diberikan oleh Aokiji pada CP9. Mereka bisa menggunakan Buster Call sekali saja. Spandam juga telah mendapatkan buronan 20 tahun yaitu Nico Robin dan Cutie Flame yang mempunyai cetak biru Pluton. Mereka adalah kunci untuk memegang senjata kuno di dunia. Ia berpikir misinya kali ini akan berhasil dengan sempurna. Sementara di kereta laut Tofing Tom, Sanji sedang mengajar sedikit demi sedikit penjaga yang ada di sana. Kembali pada Luffy yang sudah mendengar semua penjelasan dari Nami, ia memutuskan untuk menyusul Robin dan menyelamatkannya. Setelah Luffy memutuskan untuk menyusul Robin, ia meminta kapal kepada Pauli, tapi Pauli melarangnya karena itu terlalu beresiko. Mendengar hal itu, Luffy tetap memaksa apapun kondisinya. Ia berteriak akan menyelamatkan temannya apapun resikonya. Kokoro yang mendengarnya lalu menyela Luffy. Jika Luffy benar-benar tidak takut mati, maka ia akan mengajaknya ke suatu tempat. Sedangkan di sisi Sanji sendiri, ia sedang bertarung ke gerbong demi gerbong kereta untuk mengalahkan karyawan pemerintah dan para marin. Hingga ia sampai di gerbong yang ada Franky dan Usopp di sana. Usopp juga heran bagaimana Sanji bisa berada di sana. Di tengah-tengah itu, Franky meminta pada Sanji untuk melepasnya terlebih dahulu. Tapi Sanji menolak dan sempat menendang Franky karena telah memukuli Usopp sebelumnya. Mereka bertiga malah ribut dan berteriak-teriak hingga membuat anggota marin di gerbong depan mendengarnya. Di Water 7, Iceberg sempat menanyakan di mana Franky pada anak buahnya. Lalu anak buahnya mengatakan bahwa ia turut dibawa bersama salah satu kru Mugiwara. Mendengar itu, Iceberg langsung menuju suatu tempat, yaitu tempat di mana ada sebuah kereta laut usang dan mengopreknya. Tak lama, Kokoro dan Luffy serta lainnya datang ke tempat di mana Iceberg mengoprek kapal laut usang itu. Kokoro mengatakan bahwa itu adalah Rocketman yang berbeda dari Puffing Tom. Rocketman tidak bisa dikendalikan kecepatannya. Lalu Iceberg keluar dan mengatakan bahwa ia sudah memperbaiki kereta tersebut. Kokoro juga sudah bersiap jadi masinisnya. Kemudian datang Nami beserta pegawai stasiun yang membawa makanan untuk Luffy. Saat mereka makan dan siap-siap untuk pergi, keluarga Franky datang dan memohon pada Luffy untuk membawanya karena mereka ingin menyelamatkan Franky. Nami awalnya tidak setuju karena mengingat apa yang diperbuat anak buah Franky pada Usopp. Namun anak buah Franky memohon hingga bersujud pada Luffy yang akhirnya Luffy mengizinkannya. Tapi saat Luffy menawarkan untuk naik kereta, mereka malah menolak karena mereka akan menaiki King Ball dan berpegang pada Rocketman di belakangnya nanti. Setelah itu Luffy dan lainnya pun siap untuk berangkat. Kokoro juga sudah menitipkan Chimney pada Iceberg. Karena Rocketman berada di bawah tanah, maka jalan mereka keluar semakin berbahaya. Tapi Luffy malah kegirangan hingga saat mereka sampai laut, King Bull milik Franky menyambung diri agar dapat ditarik Rocketman. Luffy juga meminta untuk mempercepat kapalnya pada Kokoro, tapi karena keretanya belum masuk ke rel, jadinya mereka harus masuk ke relnya terlebih dahulu. Kokoro juga membanggakan dirinya karena ia telah mengamati kereta laut bertahun-tahun. Tentu saja ia sudah tahu seluk-beluk kapal laut ini. Benar saja beberapa saat kemudian Kokoro melihat relnya. Tapi saat mereka akan menaiki rel, Kokoro menyadari bahwa ternyata Chimney dan Gonbe peliharaannya nangkring di depan seperti yang dilakukan Luffy. Kokoro sangat panik karena ia tahu bahwa keretanya akan menaiki rel. Terlalu berbahaya bagi para bocah untuk ikut kereta itu. Chimney terbang, begitupun Luffy yang berusaha menyelamatkan Chimney. Tapi untungnya, di belakang mereka ada keluarga Franky yang menjadi penghalang, sehingga mereka tidak terbang lebih jauh. Setelah Rocketman berangkat, Iceberg melamun dan memikirkan sesuatu. Ternyata ia teringat saat pertama kali dirinya mendengar bahwa Cutie Flame meninggal. Dan beberapa tahun sejak itu ia muncul lagi. Waktu itu Iceberg khawatir identitas Cutie Flame yang sudah meninggal diketahui publik atau pemerintahan. Jadi ia memilih menemui Cutie Flame atau Franky secara diam-diam. Mereka masih belum memaafkan mengenai peristiwa eksekusi Tom dan beradu argumen karena Iceberg menitipkan cetak biru pada Franky. Franky berpikir bahwa Iceberg akan mengorbankan diri seperti Tom, tapi Iceberg tidak mendengarkannya dan malah memerintah Franky menyimpan cetak biru itu dan pergi dari Pulau Water 7. Franky yang keras kepala menolak pergi dan malah akan melakukan apapun sesuka hatinya.
Walaupun kelakuan Frankie agak-agak sedeng, tapi ia cukup senang karena Frankie ternyata masih hidup. Di sisi lain, Frankie yang berada di atas Puffing Tom juga mengingat iceberg dan cukup mengkhawatirkannya. Sedangkan pada Luffy sendiri, mereka berkumpul di dalam gerbong. Ternyata selain Pauli yang ikut, diam-diam ada dua pekerja lainnya yang ikut karena ingin mengetahui siapa penjahat yang menyakiti iceberg. Saat itu Luffy mengesampingkan bahwa salah satu dari mereka adalah musuh, dan untuk sekarang mereka akan menjadi sekutu untuk menyelamatkan temannya di Puffing Tom. Dan mereka semua pun setuju untuk satu tujuan yang sama. 従って列車はせっかく同じ方いいか俺たちは同志だ先に出た海列車にはまだまだ上がる Di Puffing Tom, para marin menyadari bahwa dua gerbong di belakang telah dikalahkan oleh seorang penyusup, serta tahanan mereka pun malah bebas. Seorang kapten bernama T-Bone yang mendengar itu memerintahkan untuk memberitahu semua penumpang kereta. Lalu di dalam Rocketman, Nami dihubungi oleh Sanji. Sanji menjelaskan bahwa keadaan di sana semakin berbahaya. Ia juga belum menemukan Robin. Nami menjelaskan keadaan di Rocketman dan menjelaskan tujuan Robin yang sebenarnya pada Sanji. Sementara itu, Aqua Laguna yang sangat tinggi sebentar lagi akan menerjang Rocketman yang memungkinkan Rocketman hancur. Keluarga Frankie dan pekerja iceberg bekerja sama menembakkan meriam dan berusaha membuat lubang agar Rocketman dapat lewat. Tapi peluru mereka terlalu kecil. Lalu tiba-tiba Zoro dan Luffy keluar. Mereka mengatakan untuk membantu menembakkan meriam lagi karena mereka juga akan mengusahakan melewati kereta itu lewat agar tak diterjang Aqua Laguna. Dengan combo milik Luffy dan Zoro, akhirnya mereka dapat membuka lubang dan bisa dilewati Rocketman. Semua orang yang melihat combo mereka pun terheran-heran dengan aksi hebat tersebut. Bahkan tadinya mereka sudah bersiap untuk mati. Setelah itu Luffy kembali ke dalam gerbong. Di sana Nami memanggilnya untuk berbicara dengan Sanji lewat Denden Mushi. Saat itu Luffy mengatakan pada Sanji untuk boleh mengamuk sesuka hatinya. Zoro yang mendengar itu awalnya melarangnya. Luffy memberitahu Zoro bagaimana jika Zoro sendiri yang ada di posisi Sanji. Maka Zoro juga akan melakukan hal yang sama. Kedengaran masuk akal baginya, terutama untuk Sanji yang setuju mengikuti arahan kaptennya itu untuk mengamuk di sana. Setelah Sanji mengobrol dengan Luffy, Usopp jadi tahu keadaan setelah ia keluar dari kru, yaitu Robin yang mengorbankan nyawa demi kru Mugiwara termasuk dirinya sendiri. Saat itu Frankie juga ingin membantu menyelamatkan Robin dan bergabung dengan Sanji. Namun berbeda dengan Usopp, ia malah menolak. Baginya itu bukan urusannya lagi, bahkan jika musuh mereka adalah pemerintahan. Karena Usopp harus mempertahankan harga dirinya yang telah keluar dari kru, dan ia pun malah pergi. Di sisi lain, di dalam kereta, Kapten T-Bone dan lainnya masih mengobati yang terluka. Dan beberapa dari mereka masih mencari keberadaan tahanan dan si penyusup. Hingga salah satu dari mereka melihat ke atap kereta. Dia melihat Sanji dan Frankie. Hendak melapor, anggota marin itu tiba-tiba ditembak seseorang hingga tercebur. Orang dengan topeng unik tersebut mengaku sebagai Sogeking dan akan membantu Sanji. Setelah bergabungnya pria misterius Sogeking alias si Usopp, Sanji berdiskusi dengan mereka untuk penyelamatan Robin. Di sisi lain, para kru Mugiwara juga sudah bersiap dan mengganti baju mereka. Kabar penyusup dan tahanan yang lepas sudah sampai di telinga Lucy. Ia memerintahkan bawahannya untuk terus mencari mereka. Lagi pula perjalanan di atas laut tidak memungkinkan mereka untuk kabur begitu saja. Saat Kapten T-Bone dan seluruh pasukannya menggeledah seisi gerbong, tiba-tiba pintu gerbong belakang terbuka. Pria misterius dan juga tahanan mereka menunjukkan dirinya di sana. Lalu segeralah Sanji dan lainnya menutup pintu itu dan memakunya dari luar. Sedangkan dari dalam, karena para marin diharuskan menangkap Frankie dalam keadaan hidup, jadi mereka harus hati-hati untuk membuka pintunya. Mereka juga sempat menembaknya, tapi karena takut mengenai target, akhirnya Kapten T-Bone turun tangan dan memotong dinding keretanya. Setelah dinding terpotong, para penyusup ternyata tidak ada. Kapten T-Bone melihat ke atap kereta dan ternyata mereka berada di gerbong depan. Saat itu T-Bone baru menyadari sesuatu dan langsung menyuruh bawahannya untuk kembali ke gerbong depan. Namun terlambat, gerbong mereka ternyata dilepas oleh Sanji dan lainnya. Sanji pun lanjut ke gerbong selanjutnya dengan mudah. Mereka mengalahkan para bawahan marin. Bahkan marin juga menembaki Frankie walau tidak mempan. Hal itu membuat Sanji dan Sogeking terkejut karena Frankie kebal peluru. Frankie hanya bisa mengagungkan dirinya sembari menjelaskan bahwa ia adalah seorang cyborg. Untuk membuktikan dirinya cyborg, Sogeking malah menusuk pantat Frankie tapi ternyata malah kesakitan. Frankie mengatakan bahwa ia memodifikasi tubuh bagian depannya saja.
Beralih dari itu, mereka melanjutkan ke gerbong selanjutnya yang terlihat seperti dapur. Di sana, mereka melihat seorang pria aneh yang mondar-mandir. Pria tersebut memberitahu namanya Wanze. Ia juga membuatkan mereka sebuah ramen yang keluar dari hidungnya. Wanze sangat suka memancing emosi mereka. Ia juga tidak memiliki ekspresi wajah yang membuat mereka kebingungan. Sanji pun mengatakan pada Sogeking dan Franky untuk lanjut ke gerbong selanjutnya saja. Sedangkan dia akan mengurus Wanze sendiri karena kesal bahwa orang seperti Wanze mengaku dirinya sebagai koki. Akhirnya si P9 mengetahui bahwa 2 gerbong dari kereta mereka telah dilepas. Mereka juga sudah tahu bahwa sebagian bawahannya sudah dikalahkan. Saat itu Blueno menawarkan diri untuk menjaga Robin di gerbong 1, tapi Lucy menolak dan malah menjawab dengan santai. Sepertinya Lucy meremehkan lawannya. Kembali pada Sanji dan lainnya, ia masih melawan Wanze yang kebanyakan bacot dan berbelit-belit. Tadinya Sogeking dan Franky akan dihalangi, tapi mereka memilih jalan atas, yang pada akhirnya Sanji dan Wanze 1 lawan 1. Sanji melawan Wanze sembari terkesal-kesal karena jurus Wanze yang menjijikan dan membuang-buang makanan. Jurus Wanze adalah mengadon tepung menjadi mie dan membuatnya dapat mengendalikan mie tersebut menjadi sebuah senjata. Sedangkan di atas gerbong selanjutnya terlihat Franky dihadang seseorang seperti kucing bernama Nero. Ia adalah anggota termuda si P9 yang memiliki teknik bela diri Yonshinki. Si Franky juga akan berduel dengan Nero di atas gerbong. Sanji sangat meremehkan musuhnya, tapi Wanze memberikan serangan yang bagus sehingga Sanji sedikit kewalahan. Tapi tak lama karena Sanji menemukan suatu kelemahan Wanze, yaitu dengan memotong mie ramen miliknya dengan pisau. Wanze kaget dan mulai khawatir akan hal itu. Sementara Franky masih terlihat seimbang melawan Nero. Nero beberapa kali menunjukkan teknik bela dirinya yang membuat Franky keheranan karena Nero juga dapat bergerak di udara. Sedangkan di sisi Nero juga kebingungan bagaimana teknik tebasannya tidak berpengaruh pada Franky. Mereka sama-sama bingung dengan kemampuan lawannya. Tadi diduga Sogeking dengan menggunakan sepatu guritanya dapat mencapai Nico Robin. Di gerbong pertama, Sogeking juga sempat mengetuk jendela Robin, hingga Robin terkejut bagaimana si hidung panjang itu ada di situ. Sanji akhirnya memotong-motong Wanze yang terbalut adonan mie. Hal itu membuat Wanze takut dan kewalahan. Ia juga mengakui bahwa Sanji adalah orang yang sulit. Sedangkan Franky di atas kereta masih melawan Nero. Ia sangat gesit dan membuat Franky malas karena ia hanya terus menghindar. Berbagai jurus Franky pun digunakan hingga Nero menggunakan pistol pada bagian belakang Franky yang merupakan kelemahannya. Nero pun akhirnya tahu kelemahan Franky adalah bagian belakangnya. Tidak tinggal diam agar bagian belakangnya tidak diserang, Franky terbahan dan melindungi punggungnya. Di sisi lain, Sogeking berhasil masuk ke dalam gerbong Robin. Di sana ia mengatakan pada Robin untuk kabur bersamanya karena di kereta itu terdapat Sanji dan Franky serta Luffy yang sedang mengejarnya dengan kereta laut lain. Tapi Robin sangat keras kepala dan menolak ajakan Sogeking. Ia sudah tidak mau lagi kembali pada kru Mugiwara. Kegaduhan Robin dan Sogeking membuat utusan pemerintah bernama Corgi masuk ke dalam gerbong. Ia mengira Robin tantrum karena mereka sudah dekat dengan Enies Lobby. Tapi saat Corgi mendekatinya, ternyata Robin menjadi sedikit berbeda. Corgi cukup curiga padanya, tapi gerbong 1 tidak ada siapa-siapa lagi selain mereka berdua. Kembali pada pertarungan Franky dan Nero. Nero terus saja membual dan akhirnya Franky menunjukkan jurusnya yang bisa menjadi Centaur. Lalu di sisi Luffy, mereka yang mulai bosan sepanjang perjalanan dikagetkan dengan adanya kereta di depan mereka. Semakin dekat, semakin terlihat bahwa itu hanyalah gerbong tanpa lokomotif. Saat itu mereka mengira Sanji dan lainnya lah yang melepaskannya. Luffy yang penasaran memeriksanya ke sana tanpa takut. Luffy hanya fokus mencari Sanji dan Usopp. Ia juga tidak memperhatikan banyaknya marin yang ada di sana. Luffy pun bertanya pada mereka soal keberadaan si Sanji. Tentu saja si marin tidak menjawab. Luffy pun memberikan sinyal pada rekannya di Rocketman bahwa di sana tidak ada Sanji. Setelah agak dekat, Luffy berteriak pada Zoro untuk memotong gerbong kereta itu karena mengganggu perjalanan kereta mereka. Zoro di seberang langsung menuruti perintah kaptennya. Ia mengeluarkan jurusnya dengan sangat keren dan membuat takjub semua orang yang melihatnya.
Langsung. Setelah beberapa saat melewati gerbong yang terbelah, Zoro melihat seekor Sea King yang super raksasa terbelah dua. Saat itu juga Zoro menjadi siaga lagi dan berasumsi bahwa di depan masih ada orang yang cukup hebat karena telah membelah Sea King itu. Di tengah rel kereta laut ternyata ada Kapten T-Bone yang mengejar kereta laut di depannya. Ia jugalah yang memotong Sea King raksasa yang dilihat oleh rombongan Rocketman. Tak lama T-Bone berlari, ia melihat lampu dari kereta laut Rocketman. Di atas sana, ia melihat pemburu bajak laut itu Roronoa Zoro. Seketika T-Bone teringat anak buahnya yang ada di gerbong tadi. Tentu saja dengan kereta itu berada di sana, dia berpikir pasti anak buahnya telah diserang oleh rombongan Rocketman oleh mereka. Terpikir panjang, T-Bone langsung menyerang dengan serangan pamungkasnya. Sedangkan Zoro sudah bersiap juga menangkis serangan T-Bone dan melawannya hingga hanya satu kali tebasan saja membuat T-Bone terpental. Rocketman pun aman melintas untuk ke depannya. Di sini, Zoro juga mengakui bahwa T-Bone adalah orang yang kuat karena ia mencoba mengejar Puffing Tom modal lari di tengah laut. Beralih ke Puffing Tom, Robin yang menyembunyikan Usopp masih dicurigai oleh Corgi yang bolak-balik memeriksa Robin. Terlebih lagi, Corgi dapat mencium bau kotor dari bajak laut. Di sisi Sanji juga, ia masih bergulat dengan Wanze yang semakin menyebalkan. Wanze terus saja menghindar karena merasa telah membuang-buang waktunya. Sanji langsung menghajar Wanze. Terlebih lagi Wanze telah mengolok-ngolok temannya yaitu Robin dengan mengatainya wanita setan. Hal itu membuat amarah Sanji memuncak dan menendang Wanze hingga ia terpental ke gerbong kereta 2, yang mana gerbong itu diisi oleh Lucy dan lainnya. Sementara itu di atas, Nero juga sudah terpojok oleh Franky setelah ia meluncurkan banyak serangan pada Franky. Duel semakin intens, yang pada akhirnya Nero kalah dengan sampai gerbong yang diisi CP9 itu jebol dari atas. Kekalahan para penjaga gerbong di belakang membuat Lucy dan semua anggota CP9 bangkit dan memandangi Sanji serta Franky. Melihat bawahannya tepar, Lucy berjalan menuju ke arahnya. Bahkan ia juga tak mengenali Nero sama sekali. Saat ia mengetahui bahwa Nero adalah anggota junior dari CP9, Lucy langsung membunuhnya. Ia juga mengatakan bahwa orang seperti Nero tidak pantas menjadi CP9, apalagi ia tidak menguasai Rokushiki. Sementara itu di gerbong 1, Corgi mengendus-endus tubuh Robin hingga akhirnya Sogeking keluar dan langsung menembak Corgi. Kembali pada Lucy setelah menghajar bawahannya, ia berkata pada Sanji untuk apa membawa Robin kembali. Ia adalah buronan sejak 20 tahun yang lalu. Ia juga menambahi bahwa Robin adalah iblis yang membakar dunia dan kemampuan itu dimiliki oleh gadis berusia 8 tahun. Mendengar itu, Sanji sangat geram hingga menyerang Lucy. Tapi serangannya berhasil ditangkis hingga saat Lucy akan menyerang balik dari balik gerbong 1 terdengar keributan. Ternyata keributan itu disebabkan oleh Robin yang membawa Sogeking pada Sanji. Saat itu, Sanji membujuk Robin untuk pergi bersamanya. Tapi ia lagi-lagi menolak dan mengatakan bahwa ia tidak akan mengerti walau Robin menjelaskan. Mendengar Robin mengatakan itu, Lucy tersenyum. Sogeking berteriak pada Franky untuk melepaskan gerbong kereta 3 dan kabur saja. Sogeking langsung menembak bom asap dan menggendong Robin menuju gerbong 3 dan mereka akhirnya berhasil terlepas dari kereta itu. Di sisi lain, Luffy berteriak karena di hadapannya ada katak rasa sayang menghalangi kereta mereka. Ternyata itu adalah katak Yokozuna yang hobinya menabrakkan diri ke kapal. Kembali pada Sanji dan lainnya, mereka sedikit lega saat Robin sudah bersama mereka walau ia masih belum mau kembali. Dan benar saja tak lama gerbong mereka ditarik oleh cambuk berduri milik Khalifah yang akhirnya mereka mendekat ke gerbong utama. Sanji berusaha melawan Blue Eno tapi ia teralihkan Robin yang malah menyerang Sogeking. Karena hal itu, Sanji diserang oleh Kaku dan membuatnya terlempar. Hingga Franky merusak dinding dan mengorbankan diri dengan mendorong dinding itu ke gerbong Lucy. Robin masih berteriak pada Lucy dan lainnya karena ia tidak akan kabur. Mendengar itu, Sanji langsung bertanya mengapa Robin masih bersikeras walau Franky sudah mengorbankan dirinya. Sanji yang mengatakan bahwa Luffy dan lainnya pasti akan melakukan apapun demi Robin walau mereka melawan Buster Call sekalipun. Belum selesai Sanji bicara, tiba-tiba ada Blue Eno yang muncul dengan kekuatan Dori-Dori Nominya. Mate! Nani?
力のない Robin yang tidak tahan memilih untuk pergi bersama Blueno. Sebelum Robin pergi, Sogeking berkata pada Robin bahwa bajak laut tidak bisa keluar dari kru jika kaptennya belum mengizinkannya untuk keluar. Sogeking juga menambahinya bahwa Robin harus percaya pada Luffy. Saat itu terlihat di mata Robin mengharapkan sesuatu, tapi ia diingatkan lagi dengan kejadian masa lalunya yang kelam. Karena hal itu, ia memilih mengikuti Blueno saja menuju Enies Lobby. Sanji juga tersadar dan mencoba berteriak pada Robin untuk kembali. Namun Blueno menghentikannya, lalu berkata bahwa Robin tidak akan kembali karena ada trauma pada dirinya dengan Buster Call. Kembali pada Luffy, karena tak kunjung menghindari, Yokozuna menabrakkan dirinya ke kereta. Bahkan sampai Rocketman keluar dari jalur rel, hingga King Bull milik keluarga Franky dan beberapa anak buah Franky juga terpisah. Tapi beberapa saat kemudian, Kokoro memanggil Yokozuna yang ternyata alasan katak itu menghalangi kereta adalah mengira Kokoro diculik oleh bajak laut. Di sisi lain, rombongan King Bull dan lainnya masih berada di jalur dan menemukan sebuah gerbong tertinggal lagi yang mana di gerbong itu ada si Sanji. Sedangkan Puffing Tom sudah mendekati Enies Lobby yaitu pulau tanpa malam. Di dalam kereta, Franky menanyakan kabar Iceberg pada Robin. Menurut Robin, Iceberg masih hidup dan baik-baik saja. Franky juga menjelaskan bahwa mereka berdua adalah kunci kebangkitan senjata kuno Pluton. Makanya mereka dibawa oleh para CP9. Oleh karena itu, jika Franky berhasil lolos, maka Robin juga harus kembali pada kru Mugiwara agar pemerintah tidak dapat mengakhiri era bajak laut ini. Robin terdiam sejenak dan mengatakan bahwa ia tidak bisa kembali. Ia teringat bahwa keberadaannya adalah dosa. Franky tentu tak habis pikir di sana. Ia hanya bisa terus menguatkan Robin untuk kembali pada teman-temannya. Hingga akhirnya mereka sampai di Enies Lobby. Franky yang melihat itu pun terkejut dengan bentuk dari pulau tersebut.